Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Natal. Majelis Jemaat GBIB Bukit Harapan menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal kedua, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah menjaga anak hadapi tantangan, diambil dari Injil Matius pasalnya yang kedua pada ayat yang ke-13 sampai ke-15. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Salmon Rais Randalabi NTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Saudaraku, kita bersyukur kita berada di Natal kedua di tahun 2020 ini. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius 2 ayat 1 hingga 2 menjadi pembimbing bagi kita di ibadah Natal kedua saat ini. Demikian firman Allah. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Oh
Narasi Natal. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudaraku, kita bersyukur karena hari ini di Natal kedua Tuhan perkenankan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa. Saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang penuh sukacita dan ucapan syukur ini. Sebagai gereja-Mu kami datang mengingat rayakan akan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Natal kedua ini. Kami mohon Tuhan, ketika di ibadah Natal kedua ini kami hendak menerima firman-Mu. Mari Engkau urapi kami, agar dalam urapan Tuhan firman ini akan selalu menjadi semangat bagi kami, untuk kami nyatakan pengabdian kami sebagai orang tua, khususnya kepada anak-anak, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir.
dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita ada di hari Natal kedua di tahun 2020 ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan dengan kembali bersedia menerima firman-Nya di perayaan Natal hari kedua di saat ini. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Natal kedua ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 13 hingga 15 dengan tema sinodal menjaga anak hadapi tantangan. Saudaraku, saya percaya setiap orang tua kalau ditanya apakah mudah menjaga anak mulai dari dia lahir sampai dia bisa berjalan, bisa berlari, bisa berbicara, sampai dia ada di sekolah, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu yang hadir sebagai orang tua yang memiliki anak, maka tentu kita akan berkata bahwa menjadi orang tua itu tidak mudah, ya. Ada banyak hal yang harus kita korbankan. Artinya kita tidak berbicara tentang kepentingan kita, kesenangan kita, tapi benar-benar hidup kita dharma baktikan untuk membesarkan anak, menyekolahkan anak, mempersiapkan masa depan anak. Dan tidak sedikit orang tua bekerja banting tulang, katakan demikian, dari pagi sampai malam hanya untuk menafkahi anak. Jadi artinya saudaraku, memiliki anak bukan berarti hidup kita sudah nyaman, bukan berarti hidup kita tidak menghadapi tantangan dan pergumulan. Tetapi justru dengan memiliki anak, ya, kita harus sadari bahwa kita harus siap untuk menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena kalau tidak, ya, ini sangat berbahaya. Karena kalau kita mau jujur, tidak sedikit juga orang tua yang kemudian melepas tanggung jawabnya, meninggalkan anaknya, menelantarkan anaknya, bahkan menjual anaknya dan seterusnya. Tentu ini hal-hal yang perlu kita renungkan saudaraku, karena tindakan-tindakan yang demikian sama sekali bertentangan dengan kehendak Allah. Allah memberikan kita anak supaya kita pelihara, supaya kita didik, kita bentuk mental, moral, iman dan intelektualnya, kita persiapkan masa depannya. Ini yang harus kita miliki saudaraku, ya. Itu yang mau disoroti oleh tema khotbah kita dalam ibadah saat ini, dengan tema yang dituliskan dalam Sabda Bina Umat, menjaga anak hadapi tantangan. Artinya saudaraku, ketika kita menemani anak, di situ ada tantangan. Bagaimana kita melindungi dia dari bahaya, bagaimana kita menafkahi dia dari semua kebutuhan-kebutuhannya, bagaimana kita membiayai pendidikannya ketika dia sekolah. Tetapi saudaraku, ketika kita melakukan ini dengan penuh tanggung jawab iman, mari kita katakan itu adalah berkat sempurna untuk kita. Kita akan memperoleh hadiah yang besar dari Allah ketika betul-betul kita nyatakan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Karena setiap apa yang kita dedikasikan, setiap apa yang kita nyatakan sebagai bentuk pengabdian atau tanggung jawab kita kepada anak-anak kita,
Itu ada dalam perhatian Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam kehancuran dan kebinasaan. Ketika niat mulia kita bangun dalam diri kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan masa depan anak kita. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, apalagi di masa-masa yang serba sulit saat ini. Begitu banyak keinginan anak yang harus kita penuhi. Mari kita bawa harapan besar kita ini ke dalam kuasa Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Ketika betul-betul kita bangun tanggung jawab ini dalam kedekatan dengan Allah, di sana Tuhan akan berkati kita. Jadi jangan tinggalkan tanggung jawab itu, ya, mencari kebebasan di kehidupan kita ini. Jangan saudaraku, karena sejauh kaki melangkah mencari kebebasan, ketenangan, kebahagiaan, ketika kita meninggalkan tanggung jawab kita, kita tidak mendapatkannya saudaraku. Leburkan diri dalam kehendak Allah, apa yang Tuhan inginkan selaku orang tua untuk anak. Dan suatu saat Bapak Ibu akan melihat buah dari pengabdian kita, buah dari tanggung jawab kita, yaitu upahnya adalah sorga. Ini yang mau dinyatakan oleh Yusuf dan Maria kepada Yesus anaknya. Betul-betul dia menjaga Yesus di tengah ancaman Herodes yang akan membunuhnya. Dia betul-betul mendampingi Yesus, tetap dalam petunjuk Allah. Apa yang Allah katakan sebagai tanggung jawabnya untuk dia nyatakan kepada Yesus, itu yang dia lakukan. Kalau Allah bilang berdiam di sini, dia berdiam di situ. Kalau Allah bilang pergi ke sana, dia pergi ke sana. Semua yang dilakukan Yusuf dan Maria selaku orang tua kepada Yesus adalah sesuai dengan petunjuk Allah Bapanya di sorga. Dan mari kita lihat saudaraku, orang yang taat, orang yang mengikuti petunjuk Tuhan di dalam menyatakan tanggung jawabnya, dia terlindung dari bahaya saudaraku. Herodes raja yang bengis, raja yang kejam, yang bertujuan untuk membunuh Yesus dengan cara-cara yang licik, membunuh semua anak-anak seusia Yesus. Ini tidak mudah saudaraku. Tantangan ini tidak mudah dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Bisa dibayangkan kalau semua anak seusia Yesus dibunuh, pasti Yesus ada di dalam hitungan anak-anak yang dibunuh. Tapi karena mereka mengandalkan Allah, mereka menyembah Allah, mereka percayakan hidup anak mereka dan tanggung jawab mereka kepada Allah, Allah lindungi. Yesus tidak jadi dibunuh oleh Herodes, karena Allah sendiri punya rencana khusus untuk Yesus. Dia harus menyatakan kehadirannya sebagai anak Allah yang hidup, yang menderita, yang mati, tapi juga bangkit, lalu naik ke sorga. Demikian dengan kita saudaraku yang percaya kepada Allah. Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Leburkan diri dalam rencana Allah. Ikuti jalan Tuhan. Sampai di mana, kemana dan bagaimana. Ikuti maunya Tuhan. Yang pasti saudaraku, tidak ada yang binasa di dalam Tuhan, tetapi justru kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, Dia tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Jadi baik sekali hari ini saudaraku, kita merenungkan makna tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita di perayaan Natal yang kedua di tahun 2020 ini, bahwa betul-betul mari kita bawa tanggung jawab kita dalam nama Tuhan Yesus. Maka percaya kita akan diberkati olehnya. Semangat melangkah menuju tutup tahun, selamat melangkah menuju buka tahun. Percaya bersama dengan Tuhan Yesus Allah kita yang hidup, kita akan selalu menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Selamat hari Natal saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
Mari kita naikkan syafaat kita di ibadah Natal kedua tahun 2020 ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami sungguh percaya ya Allah, firman ini hidup untuk kami, sehingga kami memiliki kesadaran bagaimana kami mau bertanggung jawab selaku orang tua kepada anak-anak kami. Sehingga apa yang kami nyatakan kepada anak-anak kami sebagai tanggung jawab kami, di sana pun anak-anak kami melihat bagaimana mereka menghormati, menyayangi, mencintai, dan selalu mau memberi diri untuk mendukung setiap apa yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga dalam kolaborasi orang tua dengan anak di dalam membangun kehidupan yang baik di rumah tangga, akan menjadikan keluarga itu keluarga yang berharga di mata Tuhan, keluarga yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan demikian keluarga tersebut akan diberkati oleh Allah dari waktu ke waktu, khususnya di saat ini Tuhan, ketika kami akan melangkah menuju akhir tahun, bahkan sepanjang tahun 2021 nantinya, kami percaya ketika tanggung jawab kami sebagai orang tua kami nyatakan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, maka kami aminkan Tuhan, anak-anak kami akan sehat jasmaninya, sehat rohaninya, baik mental moralnya, dan juga teguh imannya. Sehingga anak-anak kami akan melangkah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diandalkan, dibanggakan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati terus setiap keluarga Kristen dimanapun berada, khususnya kami di Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Setiap keluarga yang menyaksikan tayangan video ini, Engkau berkati Tuhan, agar yang berkat-Mu rumah tangga kami semua, yang dimanapun kami berada, senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua kami yang berharap kepada-Mu Tuhan, dimanapun kami berada di masa-masa yang sulit saat ini, agar dengan iman yang ada dalam diri kami, kami tidak takut dan gentar meneruskan perjuangan kami sebagai orang tua untuk membekali anak-anak kami, agar mereka kelak menjadi anak-anak yang dapat diandalkan, dibanggakan demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Mari Engkau dengarkan doa kami, Engkau sempurnakan dan Engkau kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, kiranya kita dapat menghayati hikayat orang-orang Majus dari timur, yaitu ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan emur. Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. Bapak Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah hari Minggu, ibadah malam Natal, dan ibadah Natal dapat diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja, serta jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer dalam ibadah malam Natal, ibadah Natal, syukur HUT dan perkawinan, serta persepuluhan,
dapat ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 14101042938 atas nama GPIB Bukit Harapan Surabaya. Mohon bukti transfer dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau HP kontak aksi 0877 54599 888. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa yang diucapkan Simeon ketika ia menatang bayi Yesus dalam Lukas 2 ayat 28 hingga 32. Mari berdoa. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kiranya Engkau berkenan akan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Bapak Jemaat, akan kami bacakan warta jemaat dalam ibadah Natal kedua 26 Desember 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan dalam ibadah Natal kedua saat ini kepada Pendeta Sanmon Rais Randalabi MTH, Diaken Penoto bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, ibadah malam akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Kamis 31 Desember 2020, bisa diikuti lewat video streaming di YouTube GPIB Bukit Harapan Surabaya mulai pukul 18.00. Yang ketiga, ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2021 bisa diikuti lewat video streaming di YouTube GPIB Bukit Harapan Surabaya mulai pukul 07.00 WIB. Yang keempat, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Iman Syakurnain Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau HP kontak aksi 0877 54599 888. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri menerima amanat pengutusan yang dapat kita baca dari kitab 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Oh
Saudaraku, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Putra Natal lewat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.